Teman-teman mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Saya sendiri pun berpendapat dulunya juga seperti itu, bahwa semua itu tidak ada hubungannya. Tapi pada fakta real pengalaman saya pribadi itu sangat ada hubungannya. Saya sendiri mengalaminya, dan juga bukan hanya saya, buktinya adalah tetangga saya sendiri, dan juga itu masih saudara saya juga seperti itu. Sudah kesana kemari berobat tidak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Pada akhirnya menerapkan seperti itu dan akhirnya sembuh juga sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Saya dulu juga merasakan rasanya mentok. Saya mentok banget, nggak tahu lagi harus ngapain, nggak tahu lagi harus berbuat apa, nggak tahu lagi harus kemana. Karena semua sudah saya lakukan, semua sudah saya terapkan. Tapi pada akhirnya saya belum sembuh-sembuh juga. Jadi berangkat dari situ saya merasa mentok, nggak tahu lagi harus ngapain. Dan singkat ceritanya, entah itu dulu dikasih tahu, dinasehati, atau saya tahu sendiri, atau tahu dari YouTube, saya lupa. Cuman yang jelas pada saat itu saya meningkatkan ibadah saya. Yang dulunya memang ibadah saya sangat berantakan. Saya meningkatkan ibadah saya sebisa yang saya ketahui saja, karena memang ibadah itu sangat luas sekali, dan tentunya teman-teman juga sudah pada tahu ibadah itu seperti apa. Dan pada saat itu saya meningkatkan ibadah saya tentang sholat 5 waktu, saya perbaiki, saya tingkatkan, dan juga bersedekah sepunyanya, hanya recehan doang, dan juga bersolawat, berzikir, baca Quran, termasuk memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua saya sendiri. Saya mencoba lebih perhatian, lebih peduli, lebih mengerti. Yang dulunya tidak seperti itu. Saya mencoba memperbaikinya seperti itu. Termasuk juga saya mulai membuang penyakit hati yang sangat banyak yang saya miliki. Mulai dari iri hati, dengki, hasad, dendam, benci, dan kawan-kawannya. Semua itu saya mencoba untuk membuangnya. Saya nggak bisa langsung membuangnya. Bagi saya itu sulit, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman sekali bisa mungkin, tapi bagi saya butuh perjuangan pada saat itu. Saya mencoba setiap hari saya membuang itu. Dan singkat ceritanya, tahu-tahu saya sudah mulai enakan. Yang dulunya kondisi saya sangat lemah, sangat lemas, semakin hari semakin pucat, semakin kurus, semakin tidak berdaya. Sensasi semakin mendera, semakin menyerang setiap hari, bahkan setiap saat. Dulunya seperti itu yang saya alami. Tapi pada saat saya meningkatkan ibadah terus menerus, sehari 2 hari saya lalui terus menerus, pada akhirnya tahu-tahu saya sudah enakan. Tapi kalau ditanya mulai enakannya kapan, saya tidak tahu persisnya kapan, nggak tahu. Sadar-sadar atau tahu-tahu sudah merasakan enakan. Ya walaupun belum sembuh total, memang tetap belum, tapi sudah mulai enakan, sudah mulai semangat, ketenangan hati sudah mulai muncul. Karena juga saya dulu mencoba menyimak ceramah-ceramah para kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang ada di YouTube yang sangat banyak itu. Semakin menyimak, semakin tertarik, semakin menyimak, semakin hari semakin tertarik, terus menyimak, tahu-tahu mendapatkan ketenangan hati tersendiri juga, teman-teman. Tentu saja sembari melakukan semua itu, saya tidak meninggalkan metode, tidak. Metode tidak saya tinggalkan sama sekali. Tetap metode saya tingkatkan juga, saya optimalkan juga. Saya terapkan metode yang saya ketahui pada saat itu. Tetap saya optimalkan. Tidak lantas ketika meningkatkan ibadah terus saya meninggalkan metode, tidak. Metode tetap saya maksimalkan. Terus sehari 2 hari terus, pada akhirnya setelah sudah mulai enakan, terus saya lakukan terus menerus, pada akhirnya saya tahu-tahu sudah sembuh, sudah kembali normal, aktivitas sudah nggak ngos-ngosan lagi, tahu-tahu sudah bisa bekerja kembali. Tapi kalau ditanya persisnya sembuh kapan, saya nggak tahu. Saya tahunya cuma mengira-ngira, karena tahu-tahu menerapkan semua itu hari demi hari saya lakukan terus menerus, tahu-tahu sudah sembuh. Persisnya sembuh kapan saya nggak tahu. Dan mungkin teman-teman di luar sana ada yang mengira bahwa meningkatkan ibadah dengan menyembuhkan gangguan asam lambung itu tidak ada hubungannya. Teman-teman mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Saya sendiri pun berpendapat dulunya juga seperti itu, bahwa semua itu tidak ada hubungannya. Tapi pada fakta real pengalaman saya pribadi itu sangat ada hubungannya. Saya sendiri mengalaminya, dan juga bukan hanya saya, buktinya adalah tetangga saya sendiri, dan juga itu masih saudara saya juga seperti itu. Sudah kesana kemari berobat tidak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Pada akhirnya menerapkan seperti itu dan akhirnya sembuh juga sampai sekarang.
Dan juga bukti yang lain adalah teman-teman di luar sana juga banyak yang bercerita tentang pengalaman pribadinya. Kurang lebih ceritanya juga seperti pengalaman saya, yaitu sudah mentok kesana kemari nggak sembuh-sembuh, akhirnya meningkatkan ibadahnya dan juga menerapkan metode yang diketahuinya. Tahu-tahu juga sembuh. Dan kalau saya disuruh cerita detail mekanismenya, hubungannya seperti apa, saya tidak tahu juga. Cuman ketika kita meningkatkan ibadah, yang saya ketahui adalah kita mulai mendapatkan ketenangan hati, teman-teman. Kita mulai mendapatkan ketenangan, kita terus menerapkan semakin hari semakin tenang, semakin hari semakin tenang. Dan tentu saja ketenangan hati itu adalah sangat kunci dan salah satunya untuk menyembuhkan gangguan asam lambung. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini sudah mulai merasa mentok, tidak tahu lagi harus ngapain, tidak tahu lagi harus berbuat apa, tidak tahu lagi harus bagaimana, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini tadi. Yaitu tadi, sembari meningkatkan ibadah, teman-teman juga tetap menerapkan cara atau metode yang teman-teman ketahui. Tetap mengoptimalkan. Jangan sampai ketika meningkatkan ibadah, teman-teman meninggalkan metode. Jangan. Tetap memakai metode dan memaksimalkan metode. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini merasa mentok, nggak tahu lagi harus ngapain, teman-teman harus tetap semangat, teman-teman harus terus berdoa, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu memang bagi kita mustahil, iya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sulit sekali, sulit banget, iya, itu bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Jadi teman-teman terus semangat, terus berdoa, yakin bahwa Allah akan menyembuhkan. Saya kira itu selalu dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.